Mulita sama Dila. Halo Mulita, Dila. Halo. Kemarin kalian ada belajar tentang lembaga sosial nggak di kelas? Ada kemarin sih. Ya. Kemarin guru mata pelajarannya nggak masuk di kelasku, tapi dia minta kita ngejelasin gitu loh tentang lembaga sosial. Kalian tahu nggak pengertian lembaga sosial? Tahu. Oke, dari aku ya. Jadi lembaga sosial adalah struktur yang berperan dalam perilaku sosial dan mereka memastikan agar terciptanya kerukunan dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai masyarakat ternyata saling bergantung satu sama lain untuk melakukan interaksi ya. Dan juga lembaga sosial memiliki peran yang sangat penting, yaitu dalam mengatur norma-norma kehidupan atau juga mengatur dalam perilaku kita sebagai makhluk hidup. Oh. Juga ada pengertian dari para ahli. Itu tuh ada, yang aku tahu cuma ada dua. Yang pertama itu ada dari Mayor Polak nih. Menurut Polak, lembaga sosial merupakan suatu sistem sosial yang terkait dengan aturan yang kompleks dengan berbagai macam adat istiadat untuk mempertahankan seluruh nilai dalam kehidupan masyarakat. Terus yang kedua ini juga ada dari W. Hamilton. Nah, W. Hamilton ini berpendapat bahwa lembaga sosial merupakan sebuah prosedur maupun cara hidup yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat, dan apabila dilanggar, maka pelanggar tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang ia langgar. Oh, gitu ya Dila, Mulita. Makasih ya penjelasannya. Ya, mau nanya dong, tahu nggak sih apa aja contoh lembaga sosial sama fungsinya? Oh, kemarin yang aku ketahui cuma dua sih, gak apa-apa. Boleh apa tuh? Kemarin kalau nggak salah buku tuh ada ngejelasin. Yang pertama tuh lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan itu kayak kita ini. Lembaga pendidikan itu lembaga yang menyediakan pendidikan secara formal. Nah, biasanya bersifat khusus ataupun umum. Nah, umum itu kayak kita ini, SMA Negeri 1 Batang, SMK, atau apapun itu. Nah, kalau khusus itu untuk anak-anak berkebutuhan khusus kayak SLB, tahu kan? Nah, terus untuk fungsinya sendiri, lembaga itu setahu aku ya, pastinya biar kita mendapatkan pendidikan yang layak. Kita juga jadi tahu kita harus ngapain aja nanti di masa depan. Nah, terus yang kedua setahu aku, ini lembaga politik. Nah, lembaga politik itu kayak presiden, mahkamah konstitusi, mahkamah agung. Nah, untuk lembaga politik sendiri ini tuh kerjaannya untuk menjadi staf ketertiban negara agar teratur. Oh, gitu. Terima kasih ya. Bye. Kakak lagi main game, sini dulu. Kemarin kita susul lagi ada bahas lembaga sosial kan? Jadi ciri-cirinya apa sih? Mau aku jelasin? Yang sampai lagi ya. Jadi ciri-ciri yang pertama itu umumnya lembaga memiliki satu atau dua tujuan yang tertentu yang ingin dicapai oleh setiap anggotanya. Nah, yang kedua itu ada lembaga sosial memiliki sejumlah perangkat yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh anggota sebelumnya. Contoh itu kayak seperti bendera, lambang pada lembaga politik, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya itu ada lembaga sosial merupakan organisasi yang terstruktur serta relatif kekal. Terus yang terakhir yang aku tahu ya, itu ada norma yang terdapat dari lembaga sosial diambil melalui proses panjang hingga dapat diakui oleh masyarakat setempat. Jadi lebih tahu nggak ciri-ciri yang lain? Aku cuma tahu ini sih. Di lembaga sosial yang aku tahu ciri-cirinya itu punya sanksi atau hukum yang untuk mengikat seseorang tentang atas bagaimana mereka bersikap atau bertingkah laku. Terus ada lembaga sosial yang mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Jadi lembaga sosial itu punya tujuan yang tidak tertulis. Oh, jadi itu aja. Tapi ada yang lain nggak sih ciri-ciri yang kau tahu? Ada sih, masih ada berapa ya? Jadi ada norma yang tercatat dalam lembaga sosial itu diambil melalui proses yang panjang karena harus punya persetujuan dari masyarakat setempat juga.
Jadi melalui proses yang panjang untuk diakui oleh masyarakat setempat. Oh, jadi gitu ya. Banyak juga ya ciri-ciri lembaga sosial. Udah, ayo kita istirahat yuk. Gael, kita kan nanti mau presentasi sosiologi tuh. Nah, kemarin materi Gael tuh kalau nggak salah tentang faktor-faktor kan? Iya, faktor-faktor. Nah, aku juga faktor-faktor nih. Mau nggak sih kita tes ulang? Aku udah lupa. Kita mau ngejelasinnya gimana? Oh, dulu deh, siapa yang duluan? 1, 2, 3. Oh, aku kalah. Berarti aku dulu. Siapa dulu nih? Oh iya, oke. Oke. Jadi ada faktor yang namanya pemahaman konflik. Jadi pemahaman akan adanya konflik di masyarakat dan cara mengatasinya itu sangat penting untuk kita stabilitas dan lembaga. Oh iya, kemarin itu ya? Iya. Ayo slip lagi. Oh, slip lagi? Iya. Oke. Siapa yang Siapa lagi? Oh iya, lagi. Oke. Yang kedua itu ada ini orientasi anggota masyarakat. Jadi orientasi anggota masyarakat ini ada tujuannya dan cara berpikir kita harus dipahami dan dikelola dengan baik untuk memastikan lembaga sosial. Nah, ayo kita main lagi. Oh, lagi, oke. Jadi kayak menang lagi. Nah, yang ketiga ini ada keinginan untuk mewujudkan keadaan hari esok yang lebih baik. Nah, adanya keinginan untuk mewujudkan keadaan hari esok yang lebih baik dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk lembaga sosial. Oh, oke. Ayo lagi. Nah, aku berarti aku ya sekarang. Ya. Nah, jadi seingat aku ya, yang aku baca kemarin tuh ada yang namanya faktor demokratis. Nah, faktor demokratis tuh pembentukan lembaga ini terjadi untuk mewujudkan suatu keputusan tapi oleh masyarakat itu suaranya Gael. Jadi bukan yang kayak lembaga ini main mutusin nih, ini keputusannya enggak. Tapi kayak dari masyarakat dulu gimana kayak gitu. Gitu ya. Nah, aku ya. Oh iya, Gael. Oke. Jadi bagian aku yang terakhir tuh yang yang tahu. terakhir ini? Iya, yang tahu ya. Tentang efisiensi kerja. Jadi adanya efisiensi kerja itu pembentukan lembaga sosial juga dipengaruhi oleh keinginan untuk mewujudkan efisiensi kerja dari setiap individu untuk meningkatkan kualitas lembaga sosial. Oke Gael, kalau yang aku ingat kemarin tuh ada yang namanya partisipatif. Jadi sebuah lembaga ini tuh dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Jadi kayak misalnya masyarakat ini tuh butuhnya apa, jadi dibentuklah lembaga tersebut. Kalau nggak salah kemarin Zaskia tuh udah ngejelasin kan tentang lembaga politik itu gimana. Jadi kayak tergantung masyarakatnya dulu nih, jadi barulah sebuah lembaga itu ada. Terus ada yang namanya kalau nggak salah tuh divisi inovasi meningkatkan ide dan teknologi kayak gitu. Sama yang terakhir tuh ada pemberdayaan. Nah pemberdayaan ini tuh mirip-mirip sih, dia tuh kayak masyarakat tuh butuhnya gimana, terus masyarakat tuh gimana keadaannya. Jadi dia tuh untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat tersebut. Jadi sebenarnya ready nggak kita presentasi hari ini? Yuk, lanjut. Iya, kemarin hari ini kemana aja? Oh kemarin aku tuh main sama teman-teman lamaku sih biasa. Lama aku lagi ya. Iya. Dia pernah nggak sih kasihan main? Saya kira pulang malam jadi di Sering banget pasti. Nah itu tuh ternyata masih pulang keluarga. Oh iya. Aku jadi ingat kemarin awal kan ada nanya soal lembaga kan. Oh iya. Kita tahu dua kan. Nah Jadi keluarga itu disebut lembaga karena di dalam keluarga itu pasti memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh keluarga. Nah karena itu, jadi otomatis kita mendapatkan perlindungan dari keluarga baik secara fisik maupun kejiwaan. Nah itu termasuk salah satu fungsi dari lembaga keluarga. oh iya betul kita tahu nggak lembaga-lembaga yang lain apa aja? Nah lembaga-lembaga yang lain tuh kayak saya dia main kita nggak lupa sholat. Dia langsung lupa sholat. Jadi di Indonesia kan seperti yang kita ketahui ada 6 agama. Pertama ada Islam, Katolik, Protestan, ada Hindu, ada
juga ada Konghucu ya. Nah, jadi lembaga agama itu merupakan sistem keyakinan dan praktik-praktik keagamaan dalam masyarakat. Jadi contoh-contoh lembaga itu kayak masjid, gereja, tempat-tempat ibadah gitu lah. Nah, fungsinya itu sebagai sumber pedoman hidup manusia. Karena kalau misalnya kita nggak ada agama, kita pasti melakukan hal-hal yang menyimpang kan. Otomatis itu merusak masa depan kita atau merusak hidup kita. Nah, itu tuh salah satu fungsi dari lembaga agama. Terus selanjutnya ada lembaga ekonomi. Nah, lembaga ekonomi ini didirikan untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Contoh-contoh lembaga ekonomi ini seperti Kementerian BUMN, Bank Indonesia, terus juga ada Kementerian Perdagangan. Nah, contoh-contoh kegiatan ekonomi itu seperti perdagangan, transaksi jual beli atau ketenaga kerjaan. Nah, terus yang bisa di kegiatan ekonomi pasti ada pertukaran barang. Nah, pertukaran barang ini tidak boleh asal kita lakukan. Ada aturannya dari pemerintah. Nah, jadi kita tuh harus cari tahu dulu peraturan-peraturan yang dari pemerintah baru kita melakukan proses pertukaran barang. Itu salah satu fungsinya. Kita ada juga yang nggak tahu fungsi lembaga itu apa? Yang nggak kita tahu. Tahu.